Inspirasi hari ini. Tidak ada alasan untuk tidak memberi. Bahan bacaan kita terambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan 16. Dan ayat mas kita terambil pada ayat 15 sampai dengan yang ke-16 yang berbunyi demikian. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Pernahkah Anda sesekali waktu meluangkan waktu Anda untuk memilih barang-barang Anda dan memisahkannya antara barang yang terpakai dan barang yang sudah tidak terpakai? Saat kita melakukannya, cobalah Anda perhatikan dengan seksama. Jika benar-benar kita memilahnya, hasilnya pasti tanpa kita sadari barang yang tidak terpakai jumlahnya akan jauh lebih banyak dari perkiraan kita sebelumnya. Banyak orang terikat pada harta benda mereka dengan alasan yang berbeda-beda. Mereka tidak rela untuk menyingkirkan harta benda yang dimiliki, sekalipun itu adalah barang yang tidak terpakai. Secara tidak sadar, sikap ini berpengaruh dengan sikap kita dalam berbagi dan memberi bagi orang lain. Di dalam Alkitab diceritakan tentang sebuah kisah yang dapat kita teladani terkait dengan hal memberi. Janda di Sarfat dihadapkan pada dilema yang cukup sulit atas permintaan Elia. Jika dia memberikan persediaan terakhir bahan makanan yang ada padanya, maka dia akan mati kelaparan. Namun akhirnya dia mengambil keputusan itu, walaupun itu beresiko, seperti yang diceritakan dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 15. Dia memberikan makanan penyambung hidupnya kepada Elia, yang dapat berarti juga memberikan hidupnya. Sungguh sebuah kisah yang sangat indah untuk kita teladani. Kita juga akan mengalami hal yang indah jika kita belajar dari kisah janda dari Sarfat ini. Sang janda dari Sarfat memberi teladan dalam hal memberi. Bagi dia tidak ada alasan untuk tidak memberi. Apapun keadaannya, di dalam keadaan baik atau tidak baik, dalam kelebihan ataupun kekurangan, mereka menunjukkan bahwa kita semua bisa memberi asal kita mau. Sebab kita pasti mempunyai sesuatu untuk diberikan dalam melayani sesama. Paling tidak waktu, tenaga, perhatian maupun doa kita dapat kita berikan. Yang perlu terus kita ingat adalah bahwa apapun juga yang kita punya adalah anugerah dari Tuhan. Yang diberikan Tuhan bukan hanya untuk diri kita, melainkan untuk kita pakai juga guna melayani sesama demi kemuliaan namanya. Kesempatan untuk memberi adalah anugerah yang tidak boleh kita sia-siakan. Di tengah pandemi COVID-19 yang merajalela hari-hari ini, apakah semangat untuk berbagi dan memberi itu masih tetap ada dalam diri kita?
Mari tanggalkan sedikit ego kita dan mulailah belajar untuk memberi bagi sesama. Marilah kita meneladani Yesus yang telah terlebih dahulu memberi untuk kita. Dan jikalau Yesus sudah memberi contoh, mengapa kita tidak melakukannya? Keputusan hari ini, tidak ada alasan untuk tidak memberi. Semua orang bisa memberi asalkan mau. Amin. Tuhan Yesus memberkati.